Assalamualaikum teman-teman. Ya, hari ricis sekali selamat datang di channel On Faedah. Sebenarnya sih nggak ada niatan mau bikin vlog. Cuman berhubung aku punya unek-unek, unek-uneknya tuh kayaknya ngeganjel banget. Terus nggak enak banget gitu kalau dipendam sendirian gitu kan. Apa tuh rencana apa kali aja gitu kan bisa buat apa pengalaman juga lah buat kalian-kalian pada ya. Apa ya, sebenarnya sih nggak apa ya, nggak seberapa penting juga sih unek-uneknya. Cuman daripada aku ngerasain sendiri gitu kan, mending kita ngerasain bareng-bareng gitu ya nggak. BTW nih, kalian sehat nggak tuh? Semoga sih ya sehat terus ya buat kalian yang nonton ini. Dan makasih buat waktunya udah mau nonton. Terus jangan lupa deh, nggak usah diomongin lah, ini mah channel Alfaedah. Oke guys, jadi aku tuh mau cerita tentang unek-unek aku gitu kan. BTW mungkin banyak yang tanya sih ya, nggak ada tema sih, langsung to the point aja. Mungkin banyak yang tanya, tapi aku nggak tahu sih siapa aja sih orang-orangnya gitu kan. Cuman ya mungkin aja gitu kan. Mungkin banyak yang nanya gini, itu si Lisa si Lisa dengar-dengar kata mau nikah, padahal sih enggak. Kuping kalian kok mau aja sih diganjel sama omongannya tetangga. Terus ada lagi, ya mungkin nggak tahu sih ya, orang-orang main namanya orang kan ya, mulutnya beda-beda. Ada sih yang bilangin aku mau nikah lah atau apa sih, yang bilangnya mau apalah itulah. Ya aku sih nggak tahu ya, nggak mau seuzon. Cuman kan yang namanya di batin orang sih kerasa ya kan. Jadi gini guys, ya apa ya, kejadian demi kejadian ya kan yang aku rasain selama aku mengenal apa itu pacaran, apa itu komitmen gitu kan, sampai sekarang inilah gitu. Jadi aku tuh sebenarnya sih kalau aku mau nikah, kalau ditanya soal katanya si Lisa mau nikah, kan baru katanya, kenapa sih mau dengerin yang omongan orang itu yang pakai bahasa katanya gitu kan, belum jelas banget gitu kan ya. Jadi gini, aku kalau seumpamanya aku itu mau nikah, ya aku mau nikah. Cuman kan kita gak pernah tahu kapan sih waktu itu datang, kapan sih si Lisa itu bakalan bener-bener duduk di pelaminan. Kan kita nggak tahu kan ya, nggak bisa nebak takdir sama perihal musibah, baik kesenangan atau enggaknya itu kan kita nggak ada yang tahu kan ya. Nah jadi jangan apa tuh namanya tuh, kalau untuk pengen sih aku pengen nikah. Cuman yang namanya Allah belum kasih, kita mau apa, kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi apa ya, di sini tuh kita tuh nggak usah lah mewakili apa sih yang orang bilang, sampai orang yang dikatainnya itu tuh bingung gitu kan, mau jawab apa, mau gimana gitu. BTW di sini aku punya pengalaman sebelum apa ya, kenal apa itu trauma gitu ya. Di sini aku trauma banget karena buset, kenapa ya, kenapa aku bisa bilang trauma. Nah di sini nih unek-unek aku nih, kenapa aku bisa bilang trauma. Di sini tuh aku pernah ngerasain yang namanya gagal, sorry agak berisik,
pernah yang ngerasain namanya tuh gagal soal apa, gagal soal itu tadi lah, yang pertanyaan itu tadi lah. Jadi di sini traumanya aku gini, dulu aku pernah pacaran tuh, dulu ya udah berapa tahun pernah pacaran, dan jangka waktu pacarannya itu nggak lama banget guys. Nggak lama banget gitu kan, jangka waktu pacarannya itu 6 tahun, bayangin itu waktu awal-awalnya itu 6 tahun gitu kan, putus nyambung tuh dari aku kerja sampai aku mondok sampai pulang, dan kayak gitulah ceritanya, putus nyambung. Apa ya, secara aku orangnya termasuk orang yang sabar ya, orang yang ikhlas ridho gitu kan orangnya kan. Terus ya kita mana tahu kan ya, orang ya namanya laki kan, dia nggak mau nyalahin laki-laki, nggak mau nyalahin siapa, kita mah di sini mah serius kan ya, kita mah di sini menungguin terus nyakinin atau gimana, nggak tahu ya yang di sananya kayak bangke bede ditinggal nikah guys. Ditinggal nikah masa 6 tahun coba pacaran, putus nyambung ditinggal nikah. Mending kalau pamitannya itu apa bagus gitu kan, ini pamitannya ya ada gitu dah. Jadi di situ itu pengalaman pertama yang bikin aku trauma gitu, ditinggal nikah. Lucu juga sih ya. Terus pengalaman keduanya tuh ini malah lebih parah lagi. 7 tahun nikah, pacaran 7 tahun pacaran, ini pacaran yang kedua 7 tahun tuh, bayangin tuh, udah dari bocah banget kan ya pacaran ya, udah 7 tahun kan. 7 tahun pacarannya tuh bukan gara-gara tinggal nikah atau apa gitu kan ya, kita mikirnya ke pribadi masing-masing gitu kan, ke masa depan masing-masing, ke cita-cita masing-masing juga. Di sini nggak tahu aku yang terlalu labil lah atau gimana sebaliknya gitu kan, kita nggak tahu. Jadi di sini sama, putus nyambung pulang pergi dari kota ke kampung, dari desa kemana nggak tahu, pokoknya mas itu ya ketemu, cuman ya kadang rasa senangnya itu cuman apa ya, kagak lama gitu. Senangnya itu pas ketemu doang, pas jauhan lagi malah itu kayaknya udah males atau gimana kayak gitu kan. Kalau komitmen tetap komitmen gitu. Terus dan sampai sekarang sih sebenarnya masih, cuman udah nggak ini lagi sih, nggak kontekan lagi. 7 tahun itu guys pacaran. Nah di situ juga ya sama ya 11-12 lah ya namanya, yang ditinggal pacaran sama siapa sampai ketahuan kayak gitu kan. Nah itu bikin anu banget nih. 7 tahun tuh, 7 tambah 6 tuh udah 13 tahun tuh gagal, buset deh, lama amat, udah kayak panda itu. Terus nah yang terakhir guys di sini tuh, yang terakhir nih yang bikin, bukan yang terakhir sih, ini udah beruntung buat kalian orang-orang yang belum deket sama aku atau belum sempet ngomong pengen serius sama aku. Beruntung banget sih kalian, karena apa ya, termasuk orang-orang yang belum kena kecewanya gitu. Jadi di sini aku ada sedikit cerita. Jadi ceritanya kemarin tuh aku pacaran sama orang Lampung. Nah itu tuh kita pacaran, terus ini orang Lampung yang pertama nih bukan pacaran sih sebenarnya, cuman ini doang ya, cuman temen-temen gitu doang. Cuma BTW di sini kita sering banget gitu undangan bareng gimana kayak gitu. Pokoknya setiap undangan itu bareng, beberapa kali, 1 bulan kemarin terakhir itu bisa sampai 5 kali. Di situ apa ya kita kenalnya sih dari adik aku sih yang nomor 3 itu tuh, dari kelas 1 MI sampai sekarang kelas 3 SMP. Lama banget nggak tuh ya. Cuman deket-deketnya itu cuman pas aku dewasa beginilah gitu kan.
deketnya itu. Terus pada ya si dianya sih bikin janji gitu. Lama kelamaan di situ ya dari lakinya bikin kecewa juga. Terus dari kecewanya sih bukan karena apa ya karena ya gitulah ya, namanya laki nggak cukup cewek satu ya kan. Nah, terus di sisi lain juga ada keluarga yang nggak setuju gitu. Bukannya apa ya guys ya, ada keluarga yang nggak setujunya apa, keluarga pada nggak setuju kalau aku pacaran sama orang Lampung kayak gitu. Nah jadi aduh ya udahlah ya gitu kan. Kayak mana lagi, sebenarnya sama dianya sih belum ngomong tentang keluarga yang setuju atau enggaknya gitu kan. Cuman aku di sini kan nggak mau bikin kecewa orang, jadi aku sih berusaha mundur perlahan. Karena sebelum kayak kejadian ini juga tuh dianya juga memang udah bikin ulahnya apa gitu tadi, dia deketin banyak cewek gitu. Bodo amat lah, males anjing. Dia deketin banyak cewek, terus si cewek-ceweknya itu juga kenal sama aku gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, gak apa-apa, kita berusaha jadi orang yang dewasa, jadi kita yang mundur gitu. Dianya mau ngapain, mau jungkir balik, mau salto juga bodo amat gitu kan ya, selagi itu bikin dia seneng gitu kan. Aku sih gak mau ganggu gitu kan. Kalau emang dia bener-bener ada niat sih mah ya jalan. Kalau emang gak ada niat mah ya udah sih, terusin aja kan ya, udah dewasa ini gitu. Terus perihal keluarga yang gak setuju itu juga ya memang mereka takut kalau aku sampai jadi sama orang Lampung gitu. Takutnya sih ya I don't know lah ya, itu mah pribadi mereka sendiri, mereka yang bikin saran kalau mereka gak nyetujuin aku pacaran sama orang Lampung. Nah terus udahlah dari situ kita kayak aku nggak boleh ya nggak boleh deket-deket lah sama orang Lampung gitu. Nggak taunya pas nggak ini lagi tuh sama si dia, deket lah sama ini yang baru kemarin itu mungkin kalian tahu. Baru kemarin tuh kalau ini sih aku udah ya Allah gitu kan, udah ya Allah banget. Aduh, udah gimana ya, dibilang sedih, dibilang ikhlas, dibilang ridho ya sedikit-sedikit ngelepasin ya. Namanya takdir nggak jatuh ke kita sendiri juga tuh. Kalau yang kemarin tuh ini guys, jadi ceritanya tuh pacaran tuh kita apa ya, kayak aku sendiri tuh udah kayak diyakinin bener gitu kan sama si anak itu, udah diyakinin bener. Terus si keluarga juga udah diyakinin juga banget gitu, dan keluarga bilangnya iya kayak gitu kan. Terus ini kejadian sih lumayan bikin aku ya Allah ambiar banget mana udahlah mau gimana lagi kan. Nah tuh apa, jadi dia tuh udah bisa ngeyakinin aku, ngeyakinin keluarga, ngeyakinin adik juga kayak gitu kan. Dia yang ngeyakinin orang yang ada di sekeliling aku gitu kan. Contoh kayak dia mau ngajakin aku nikah, aku sih percaya gitu kan. Ya percaya kan karena aku ngelihat dia kan bukan dari omongan orang lain, dari gimana aku ngadepin dia, gimana dia ngikatin aku juga gitu kan. Terus ya udahlah kita jalanin gitu kan, pas mau 1 bulan itu kita kayak ya agak sedikit kurang respon gitu kan chattingnya, bukan dari aku sih, dari sana. Tapi di si dianya sih masih maksudnya nggak apa tuh namanya tuh, nggak ngurangin rasa dia buat serius ke aku, nggak. Cuman ya mungkin yang namanya dia lagi usaha gitu kan, pengen bahagiain anak orang. Jadi di situ aku tuh udah belak-belakannya bukan apa, belak-belakannya aku gini kalau pacaran sama orang. Aku orangnya orang nggak punya, maksudnya jauh dari kata sederhana gitu kan.
kalau mau pacaran sama aku itu harus hati-hati. Maksudnya hati-hati bukan apa, takutnya nanti keluarganya kecewa gitu kan. Masa anak sesukses kamu pacaran sama anak yang sesusah aku gitu kan. Aku setiap pacaran gak pernah telat ngomong hal yang sebelum aku dijatuhin sama orang, mending aku duluan gitu kan yang jelasin, karena aku takut nanti kalau aku diinjek sama orang gitu kan. Nah dari situ aku berusaha ngerendah duluan. Di sini titik masalahnya, si dia juga orang Lampung. BTW ini bikin aku kesal banget nih. Apa ya, kita mah udah kayak sama-sama pengen meyakinin keluarga gitu kan. Nggak taunya lagi-lagi dari keluarga aku nggak setuju kalau aku pacaran sama orang Lampung, apalagi sampai nikah sama orang Lampung. Nggak setujunya apa? Nggak setujunya yaitu tadi, takutnya mereka melihatnya dari sisi takutnya nanti aku kayak saudara aku gitu, maksudnya ditinggal, apalagi udah punya anak gitu kan, ditinggal habis uang banyak gitu kan. Mereka ngelihatnya dari saudaraku, terus mereka takut kalau itu kejadian sama Lisa sendiri gitu, jadi mereka takutnya ke situ. Nah itu pun aku nih berangkat nih ke Tangerang, dari Lampung berangkat ke Tangerang gitu kan. Kita nggak ketemu tuh, kita nggak ketemu 2 minggu atau 1 minggu nggak ketemu. Jadi aku berangkat, cuman ya aku ngasih kabar gitu kalau aku jalan ke sini. Yaudah gitu kan. Oke, dianya sih ya nggak bisa LDRan, karena dalam jangka waktu dekat dia memang benar-benar mau ajak aku nikah kayak gitu kan. Cuman takdir berkehendak lain. Sampai sini orang rumah bilang, katanya putusin si itu, katanya keluarga gak setuju. Lah kenapa? Kataku gitu. Mereka si orang rumah bilang gak apa-apa, katanya putusin aja. Orang rumah gak setuju itu tadi kan. Ya udah, gak tahu kan, nanti aku ngomong, aku bilang gitu. Terus aku langsung chat dong dia, mungkin kalian lihat sih story aku tadi. Aku chat dia, kataku nggak perlu sebutin namanya ya, kataku kita udahan ya, kata aku gitu. Lah kenapa? Terus dia lihat story aku, terus dia langsung cepet banget sih responnya sih, oh ya udah gak apa-apa, kita putus gitu. Dari situ aku nggak tahu kenapa langsung mikirnya tuh stop banget gitu kan, gak bisa lagi mikir apa-apa. Nah gini, itu anak kenapa sih gak bisa meyakinin keluarga aku gitu kan, kenapa sih gak mau apa, gak ada tekatan buat ya Allah benar-benar meyakinin kalau nggak semua orang Lampung sama gitu. Tapi ya udahlah ya udahlah kalau gitu kan. Terus yang bikin itu tanda tanyanya di sini, pagi aku mutusin dia, besoknya dia langsung lamaran, coba kan, langsung nunjukin kalung yang dia kasih tahu ke aku kalau itu mau buat aku nantinya, ini kan yang kau minta, katanya gitu kan, tinggal nunggu waktunya aja. Dia pasangin kalung itu ke anak itu, karena aku kesel banget ya, dia pasangin ke situ kan. Lah kata aku ya udahlah, mau gimana gitu kan. Aku langsung bilang selamat ya mas, kan kelapasan, selamat ya, ya doanya yang baik-baik aja lah buat sama yang sekarang gitu kan. Terus dia respon juga, masih respon bagus gitu kan. Ya dia memang bilang kekecewaannya dia ke aku gimana gitu kan. Dia bilangnya ya aku kira kamu yang bisa jadi orang yang bakal jadi sama aku nantinya, tapi firasat aku salah gitu. Terus ya udah aku berusaha ikhlas dari sini. Jadi di sini aku tuh gimana ya, orangnya terlalu pasrah, terlalu ikhlas, terlalu ridho. Cuman ya mau gimana lagi sih, hubungan tanpa restu keluarga itu gimana, tanpa
kecewa itu gimana. Jadi di sini beruntunglah buat kalian orang-orang Lampung, asli Lampung, nggak tahu blasteran Lampung Jawa, Lampung Sunda, nggak tahu. Intinya beruntunglah buat kalian yang belum naruh yang belum naruh rasa ke aku, yang belum pernah baper karena aku, yang belum pernah cinta sama aku, entah makan tuh cinta. Beruntung kalian yang intinya tuh belum sempat dibikin kecewa sama aku, baik aku ataupun keluarga aku. Beruntung buat kalian. Jadi buat kalian nih khususnya orang Lampung, asli Lampung, kayak blasteran Lampung Sunda, Lampung Jawa, kalau mau deket sama aku kalian liatin dulu, jangan asal suka, jangan asal cinta, jangan asal gimana gitu, takutnya nanti kalian kecewa. Dari sini kalian ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Oh iya, mau deket sama si Lisa itu kudu gimana gitu kan. Jangan asal-asalan naruh hati ke si Lisa, karena di situ kan titik kelemahan aku yang bakal bikin aku itu down gitu, gak dapet restu gitu kan. Jadi terselamatkanlah buat kalian yang yang mungkin ada yang suka sama aku, tapi I don't know sih ya, itu rahasia Allah. Terus di sini aku orangnya terlalu pasrah. Aku ya mungkin memang ada orang yang suka sama aku tuh, cara aku tuh jaga perasaan orang yang sempat suka sama aku ataupun yang memang suka sama aku itu gimana sih ya. Aku sih aku nggak mentingin diri aku mentingin perasaan orang lain. Karena apa? Perasaan orang lain lebih penting daripada perasaan aku gitu kan. Aku nggak mentingin ego aku sendiri gitu. Aku mentingin mereka gitu yang suka sama aku atau gimana gitu. Contoh kayak aku punya pacar nih, jadi mungkin ada orang yang suka sama aku gitu, cuman aku nggak tahu. Aku cukup ngelihat dari cara dia ngerespon atau gimana chattingan yang gimana gitu kan. Jadi aku privasi semua sih, bukan semuanya sih, nggak semuanya gitu kan. Ya kayak siapa orang yang mungkin responnya tuh itulah ke aku gitu. Jadi aku privasi di situ. Itulah cara aku tuh jaga perasaan orang, nggak mau nunjukin kebahagiaan aku ke orang yang sempet suka ke aku juga gitu kan. Jadi di sini cukup mereka tahu aja lah aku gimana gitu kan. Aku orangnya gitu, cara aku ngehargain orang tuh gimana sih gitu. Nggak langsung tiba-tiba kayak barbar banget gitu kan, nggak bisa gitu. Karena aku mikirnya itu perasaan orang, mereka mungkin suka sama aku tapi aku nggak tahu, dan aku juga belum tentu suka sama dia. Jadi di situ aku berusaha buat menjaga perasaannya gitu kan. Nah jadi buat sekarang ini sempet 3 tahun vakum nggak pacaran gitu kan. Saking traumanya sama pacaran tuh. Itu aku sampai 3 tahun gak pacaran, dan baru pacaran kemarin sama aku 1 bulan kurang berapa hari gitu. Dan disitu juga kandas lucu, disitu juga kandas. Cuman ya di sini aku nggak mau nyalahin siapa-siapa, nggak mau nyalahin Allah, nggak mau nyalahin orang itu, nggak mau nyalahin keluarga juga. Ya mungkin memang omongan keluarga juga mungkin ada benernya gitu. Gak mau nyalain takdir lah intinya. Jadi buat kalian yang nonton ini gitu, ya ambil hikmahnya dari apa yang aku rasain gitu. Nah, pesan aku ya, boleh naruh hati ke setiap orang, boleh jatuh cinta sama siapa juga tuh boleh. Cuman kitanya kudu hati-hati, kudu ya intinya kudu teliti juga lah gitu kan. Jangan hanya dari segi cinta gitu, tapi dari segi lain juga gitu. Terus ya beruntung buat kalian yang belum sempat suka sama
sempet sayang sama aku, apalagi sampai nemuin aku gitu kan. Beruntung buat kalian. Apa ya, masih ada sih yang ganjel di satu lagi nih. Jadi kekurangannya yang tadi, yang 1 bulan pacaran itu, kenapa gitu keluarga nggak ngomong sama aku waktu aku masih di rumah gitu kan ya. Kan posisi aku lagi kerja kan di rumah mah, kemarin mah seneng-seneng bae, giliran aing udah minggat mah dibikin anu kan, kesel aku juga. Terus gimana ya, di sini keselnya aku ada itu apa, kemarin selama aku 1 bulan di rumah kenapa nggak ngomong gitu kan, kenapa ngomongnya pas aku udah pergi gitu loh. Kalau gini kan salah juga, mereka ambil alih buat bilang nggak setujunya kan, salah juga gitu ya. Salahnya gimana, kenapa ngomongnya nggak waktu aku di rumah kemarin, kenapa ngomongnya pas aku udah berangkat ke sini, kenapa gitu. Aku masih tanya-tanya soal itu tuh, kenapa gitu kan. Di sini kemarin pada ngebut pengen aku buat nikah, giliran aku mau nikah malah dibikin kandas akunya. Ya Allah, ya Allah. Malah dibikin kandas akunya. Giliran teman-teman aku udah pada tunangan, udah pada nikah, aku jalan sama cowok udah langsung besoknya langsung ditanyain, katanya kamu kapan nikah tuh, katanya teman kamu udah ada yang lamaran, udah ada yang mau nikah, katanya kamu katanya udah jalan tapi mana nggak ada ini lah. Giliran orang udah bener-bener kan ya, ada yang mau ngajak serius malah nggak ada setuju, bilang nggak setujunya aku udah OTW kan, kesel gitu ya. Aku juga pengen gitu kan ngerasain yang namanya tuh bahagia di posisi ini. Aku tuh sebenarnya udah capek buat yang namanya tuh kerja itu sendiri, berjuang sendiri, usaha sendiri. Sebenarnya udah capek. Capeknya bukan apa, capeknya selain dari segi aku udah nggak tahan lagi gitu buat usaha sendirian gitu. Dari segi lain aku juga mikir, oh iya di sini aku udah nggak ikut orang tua gitu kan. Di sini aku udah mandiri banget gitu, udah lepas banget dari tanggung jawab orang tua. Nah sekarang aku ibarat katanya aku tuh tulang punggung keluarga. Kenapa bilang kayak gitu ya, karena aku ngerasa siapa yang mikirin keluarga kalau bukan aku, siapa yang paling peduli sama keluarga kalau bukan aku, kalau bukan Lisa Prihatin. Ada anak pertama cuma lepas banget gitu kan sama tanggung jawabnya. Jadi ya udah aku yang berusaha buat jadi anak yang benar-benar bisa tanggung jawab sama keluarga. Nah dari sisi ini selain aku udah capek, aku juga pengen ngerasain gitu, ada yang bantuin gitu kan, ada yang bisa ngurangin beban aku, beban pikiran atau beban atau apalah gitu kan, pengen gitu. Cuman ya gimana, belum waktunya gitu. Ya aslinya sih pengen, emang udah pengen banget buat nikah, tapi ya mungkin mana jodohnya mungkin belum ditakdirkan untuk sekarang, Allah belum kasih sekarang. Aslinya capek, aku orangnya nggak tahu, mungkin aku yang terlalu ngerasain atau gimana gitu kan ya. Yang aku rasain, aku tuh selama ini aku tuh sabar banget orangnya, kayak tegar banget gitu kan. Orang mau nyakitin kayak mana kayak aku berusaha ya udahlah gitu kan. Dia pengennya nyakitin mau kayak mana gitu kan, orang pengennya giniin kita ya kita mau kayak mana gitu. Kalau kita nggak ikhlas, kita di sini bakalan jadi orang yang egois tuh gimana gitu. Di sini aku orangnya terlalu pasrah, terlalu tegar, terlalu sabar. Mungkin kalau ibarat kata hati itu bisa dilihat, bisa dibuka, yang tadinya merah mungkin udah berubah warna gitu. Tekanan batinnya itu nggak cuma dari segi percintaan doang. Aku ini tekanan batinnya tuh dari segi lain tuh juga
banyak banget. Cuman ya, yang namanya kehidupan ibarat kata masak tanpa micin itu gimana sih? Sama kehidupan juga gitu, kehidupan tanpa masalah itu juga ya gimana gitu kan. Ya semoga gak mungkin ciptaan Allah itu ada di dunia itu nggak ada yang dijatuhin masalah, nggak ada yang dijatuhin beban, nggak mungkin, nggak ada, pasti ada. Jadi di sini aku cuma pengen ya bagi-bagi cerita, bagi pengalaman sama kalian semua gitu. Ya entah mungkin kalian ada yang bisa ngerasain gimana rasanya jadi Lisa Prihatin, gimana rasanya jadi anak setegar Lisa Prihatin gitu kan. Mungkin yang kalian lihat Lisa Prihatin senang benar kerja begini, bawa mobil, kerjanya cuma tidur, terus senang-senang terus gitu kan, mukanya kelihatan ceria terus. Itu sengaja aku tampakin ke kalian, sengaja daripada ada faedahnya nggak sih aku nangis di depan kamu orang gitu? Nggak ada kan, nggak ada faedahnya kan. Nangis kalau cuma nangis doang tanpa asal mulanya apa gitu kan nggak ada faedahnya. Nanti di sini kalian bisa lihat aku, bisa melihat mata aku gitu. Mungkin kalian bisa nilai dari mata aku juga. Jadi aku tuh orangnya pilih seberat apapun masalah aku, sebanyak apapun masalah aku, sebagaimanapun rintangan yang aku hadepin, cobaan-cobaan yang aku rasain, aku pilih diem gitu. Aku pilih diem. Banyak orang yang bilang gini, kamu tuh kalau ada masalah tuh gak usah bawa-bawa ke sini, kamu tuh kalau ada masalah tuh gak usah bawa-bawa ke keluarga, gak usah bawa-bawa kemana. Padahal mah di titik lain Lisa Prihatin tuh gak pernah bawa-bawa masalah ke pihak lain gitu, gak pernah sama sekali. Di situ tuh aku pilih jalan aku sendiri dengan cara nyimpen sendiri gitu. Sampai nanti ketemu titik dimana aku bakalan cerita sama orang yang bener-bener bisa dengerin cerita aku, keluh kesah aku gitu. Karena orang kan kalau ngomong enak banget nih ya, sejeplak aja nih. Lagi PMS lu, kagak usah marah-marah di sini. Kalau punya masalah nggak usah dibawa-bawa ke sini. Kalau ada apa sama keluarga nggak usah dibawa-bawa ke sini. Padahal mah kagak ada ya, bacot orang. Cocoknya minta dilakban kali. Ya nggak ada. Lisa Prihatin tuh nggak pernah umbar-umbar soal masalah yang aku rasa itu orang lain nggak berhak buat tahu gitu. Tapi di sini ya udahlah, yang namanya unek-unek gitu, aku to the point aja. Yang namanya masalah, aku memang banyak masalah, jadi ya wajar kalau selama ini aku mungkin suka baperan orangnya, suka nggak tahu lah, mungkin omongan orang itu yang berkata bercanda tapi aku ngambilnya serius gitu. Ya maaf gitu kan, itu aku itu Lisa Prihatin gitu kan. Ya inilah Lisa Prihatin gitu, anaknya baperan, suka ngambil hati omongan orang, suka gimana sama omongan orang gitu, kadang suka marah gak jelas gitu kan, suka ya I don't know lah. Otaknya gitu nggak tahu gimana, kepribadiannya juga nggak tahu gimana. Intinya di sini buat kalian yang kehidupannya mungkin lebih baik dari aku, semangat. Maksudnya ya kalian harus bisa jadi diri kalian sendiri, kalian harus bisa banggain diri kalian sendiri juga, termasuk keluarga. Kalian harus bisa banggain keduanya. Untuk masalah cinta mah kalian jangan terlalu goblok deh, jangan terlalu bodoh deh sama urusan itu mah. Mending kalau memang kalian benar-benar punya
cita-cita tuh, kejar dulu tuh cita-cita, cinta mau nanti dulu. Tapi kalau emang kalian benar-benar apa ya, yang aku saranin buat kalian nih yang lagi pacaran, kalau emang kalian bener-bener nih punya niatan serius sama itu cewek, baik si cewek yang mau serius sama cowok ataupun sebaliknya, ini gak usah lama-lama deh. Cinta, kalau emang bener-bener cinta, jalan. Tapi kalau cuman sekedar nyari temen doang, temen gabut doang nih, mending gak usah pacaran. Dibaperin itu gak enak. Ngebaperin emang enak, yang dibaperin gak enak. Jadi kalau emang benar-benar mau pacaran, benar-benar mau serius, jalan, gak usah lama-lama. Kasian itu kalau cuman buat main-main mau ngapain pacaran, ya kan? Jadi di sini makasih buat kalian yang udah mau dengerin unek-unek aku yang gak jelas ya, channel faedah lah, cerita yang mungkin ada yang menilai ini cerita apaan sih, gak jelas banget dah, buset, kita dengerin udah panjang lebar kali tinggi kali tapi nggak ada ketemu ininya ya. Mungkin nanti ada bakalnya, tapi ya di sini aku cerita apa yang aku rasain, dari perihal kenapa aku bisa trauma, kenapa aku dilarang pacaran sama orang yang beda suku, kenapa aku sering jarang terbuka orangnya gitu ya. Ginilah aku orangnya memang banyak mendem tekanan batin tekanan batinnya terlalu banyak, jadi sampai bingung nemuin orang yang benar-benar bisa diajak sharing gitu kan. Tapi ya udahlah, mungkin suatu saat bakal ketemu, tapi nggak tahu kapan, kita nggak bisa nampak. Intinya di sini ya itu tadi, unek-unek aku itu tadi, aku ngajak kalian buat bisa cari pengalaman buat bisa belajar dari pengalaman aku, sama belajar dari gimana jadi orang yang sabar kayak aku ini. Asli sabar banget aku orangnya. Kalau kalian pengen tahu, asli aku orangnya sabar, tegar, kuat banget orangnya. Keluarga mungkin bisa nebak ya, pastilah ya. Terus orang-orang sekitar juga mungkin yang tahu gimana aku, mungkin juga bisa nebak seberapa tegar aku, seberapa sabar aku. Dan untuk kalian semangat, buat yang punya masa depan, kejar masa depannya. Semua orang pasti punya masa depan. Terus untuk orang yang mau dekat sama aku, hati-hati. Hati-hati aja, soalnya aku nggak mau kalian kayak orang-orang sebelumnya gitu. Kasihan kaliannya, kalau akunya mau bodo amat lah, akunya mau gak usah dipikirin. Kasihan kaliannya itu, aku nggak mau bikin kalian kecewa sama gimana nanti gitu kan. Ya itulah, makasih buat kalian yang udah mau nonton ini, yang udah mau buka channel Anfaedah ini. Makasih banget atas waktunya, thanks for time. Jangan lupa semangat, jangan lupa bangkit dari keterpurukan yang mungkin bisa bikin kalian down sedon-downnya. Bangkit, ayo bangun, kalian bisa kok jadi diri kalian yang lebih baik lagi. Kalian bisa kok meyakinin orang-orang yang memang benar-benar kalian pengen yakinin gitu kan, yang tadinya patah semangat sekarang harus semangat lagi, yang tadinya jadi orang yang lemah sekarang harus jadi orang yang kuat. Ya makasih buat waktunya yang udah mau nonton ini. BTW itu tadi unek-unek aku, yang ibarat kata nggak mau dengerin nggak apa-apa, skip aja. Kata-kata yang nggak mau didengerin apa, skip aja nggak apa-apa. Di sini ya aku ucapin makasih banyak gitu kan, makasih banget.
kasih terus katanya. Nggak, makasih ya, itu tadi lah, belajarlah dari sebuah kegagalan, karena kita nggak pernah tahu kapan kita bakalan sukses, kapan kita bakalan jatuh lagi, kapan kita bakalan gagal lagi gitu. Semua orang pasti melewatin yang namanya ujian-ujian hidup gitu. Ya, kita nggak cuma jalan di tempat. Semangat. Aduh, aja jadi bingung. Dan pokoknya makasih sekali lagi, makasih buat kalian, thank you. Sehat selalu, panjang umur, semangat, semoga kerjanya selalu dikasih perlindungan sama Allah, buat yang kerja berat maupun kerja ringan, dikasih kesehatan terus sama Allah, dikasih semangat terus semuanya. Doa baik buat kalian yang lagi berjuang saat ini. Oke, makasih. I love you deh buat kalian yang nonton ini, love you. Ayo nggak tahu mau jatuh cinta sama siapa, pokoknya I love you dah buat kalian. Apaan sih Lisa, nggak jelas banget. Ya udah ya, copot. Ya udah. Aku mau mengakhiri dengan salam santun saya dari Lisa Prihatin, asal mula dari Kota Bumi, Lampung Utara, tapi bukan orang Lampung. Aku orang Jawa Sunda. Aku mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video aku ya, tungguin vlognya, stay tune aja. Masih